Video PPL 2 PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2020. Adapun langkah yang saya lakukan adalah menyapa peserta didik di grup WA, membagikan link daftar absen, dan membagikan bahan ajar. Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Yang semangat dong, walaupun kita dalam masa pandemi, kita tetap semangat untuk belajar apapun keadaannya. Semoga pandemi tetap berlalu. Dan jangan lupa di saat pandemi ini tetap melakukan jaga jarak, pakai masker, dan ikuti aturan protokol kesehatan. Sudahkah kalian siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke, sudah siap, alhamdulillah. Sebelum Bu Yanti mulai pembelajaran, silakan Aulia Syarif dipimpin doa karena tadi kamu yang pertama kali gabung di kelas Bu Yanti. Silakan dipimpin doa, Dok. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat untuk belajar. Sudah klik daftar absen yang sudah Bu Yanti kirim di WA? Sudah mengisi? Sudah, alhamdulillah sudah. Silakan dibuka bahan ajarnya anak-anak yang sudah Ibu kirim kemarin. Anak-anak, tahukah kalian orang yang Pak Tukang yang sedang buat sumur? Tahu. Kalian mengamati orang yang buat sumur? Nah, Apa yang dikeluarkan? Karena sumur itu kan dari masuk dalam atau masuk dalam. Apa yang dikeluarkan dari air. Nah, lalu apa lagi? Air. Air apa? Tanah. Tanah. Ya, betul sekali. Nah, itu semua akan dibahas dalam pembelajaran pertemuan kita kali ini tentang litosfer. Tujuan pembelajarannya ini saat kalian selesai dalam kajian ini diharapkan kalian memahami Simak video pembelajaran berikut anak-anak. Bumi dengan jari-jari sebesar 3.500 km. Lapisan mantel atau selimut bumi dengan ketebalan 2.900 km. Dan lapisan kerak bumi dengan ketebalan rata-rata 32 km. Lapisan litosfer terbagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan sial atau silium aluminium dan lapisan sima atau silium magnesium. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi. Sementara itu, batuan penyusun kulit bumi terbagi menjadi tiga golongan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pendinginan magma pijar menjadi padat. Berdasarkan tempat pendinginannya, batuan beku dibedakan menjadi tiga, batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, dan batuan beku luar. Batuan beku yang mengalami pelapukan tektonisme bagi kehidupan. Sebelum membahas lebih jauh lagi, pergerakan lapisan litosfer yang bersifat padat karena adanya lapisan astenosfer di bawahnya yang bersuhu tinggi dan bersifat cair. Gerakan tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan.
Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal, sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut atau terlipat. Sedangkan naiknya magma dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang mengeluarkan magma. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api terbagi menjadi 3. Gunung api mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Gunung api mar berbentuk seperti danau kecil yang terjadi hanya karena letusan. Gunung api kerucut berbentuk seperti kerucut dan terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian. Sedangkan gunung api perisai berbentuk seperti perisai dan terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan di permukaan bumi, seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun, gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif, seperti menyuburkan tanah, barang tambang menjadi dekat dengan permukaan bumi, dan dapat dijadikan objek wisata karena udaranya yang sejuk. Lapisan silisium, aluminium, serta silisium dan magnesium. Oke, untuk memahami, tadi kan sudah Bu Yanti tayangkan video. Agar lebih jelas, silakan simak. Silahkan kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi dan diskusinya melalui grup WA untuk mengerjakan LKPD. Memahami materi ini, silakan kalian buka WA. Sudah saya LKPD. LKPD-nya kelihatan anak-anak? Sudah saya share? Sudah. LKPD, lembar kerja peserta didik. Sudah anak-anak kelihatan LKPD-nya? Nanti kalian tuliskan nama kelas kelompok. Studinya itu tentang literasi. Kalau ada studi literasi tentang litosfer itu kalian disuruh mencari apapun yang berhubungan dengan literasi, litosfer dengan cara literasi. Literasi itu baca. Boleh. Peserta didik berdiskusi lewat grup WA. Yang kedua tadi, untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan tadi. Coba saya akan memilih siapa tadi? Rosita. Mana Rosita? Dinyalakan Rosita. Silakan mewakili. Litosfer adalah lapisan terluar kulit bumi atau kerak bumi yang memiliki ketebalan kurang lebih 1000. Tadi sudah saya share di grup kalian di http jadi evaluasi pertemuan juga. Silakan diklik, tulis nama lengkap, nomor absen dan kelasnya dipilih kelas 7A kalian di sini. Silakan dikerjakan. Nah, jadi kita tarik simpulan bersama-sama. Coba salah satu anak mewakili untuk menyimpulkan dalam pembelajaran hari ini. Nanti akan menunjuk Litosfer adalah lapisan terluar kulit bumi atau bisa disebut kerak bumi. Terdapat 3 proses pembentukan, yakni yang pertama tektonisme, yang kedua vulkanisme, yang ketiga gempa. Terdiri dari 3 batuan, yang pertama batuan beku, sedimen, dan metamorf. Segala sesuatu yang berhubungan dengan naiknya magma. Ini gempa itu terjadi akibat peristiwa pergerakan lapisan bagian bawah kulit bumi, adanya patahan dan adanya pergerakan semu. Itu yang bisa disimpulkan anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Yanti tutup pembelajaran? Ya. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Kan Anggita Putri dipimpin doa untuk diakhiri pembelajarannya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan.